Alhamdulillah udah 31 orang yang join saat ini, Masya Allah. Makasih ayah bunda yang udah join ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, silahkan kalau kakak-kakak, ayah bunda mau menuliskan jurnal syukur di kolom chat. Apa hal-hal yang lagi bunda, ayah, dan kakak-kakak syukuri pagi ini. Silahkan boleh yuk diketik di kolom chat jurnal syukurnya. Makasih Kak Lala. Kak Opi, Dohon, Mangga yuk kita tulis jurnal syukur dulu sebelum mulai sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Hidup untuk cinta, cinta akan hidup, hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Tak ada yang lemah wanita yang tercipta, rahim menguatkan itu semua. Halo Teh kita, makasih udah join. Kak Lala udah nulis jurnal syukur nih, Masya Allah. Jurnal syukur Kak Lala pagi ini adalah bangun pagi bersama anak, jalan pagi sama keluarga kecil, dengan mama mertua, Masya Allah. Nikmat banget ya Kak Lala. Makasih deh Sherry. Kak Furi, Alhamdulillah hari-hari bisa olahraga pagi dengan anak-anak. Aduh seru banget ini pagi-pagi udah olahraga, udah keringetan ya Kak Furi. Masya Allah, makasih buat Sherry. Teh Rani pagi ini bisa banget berkumpul dengan keluarga, makan bersama, bisa ikut belajar dan kumpul sama mama pembelajar. Masya Allah Teh Rani memang luar biasa nih ibu pembelajar satu ini, luar biasa banget semangat ya, Masya Allah. Barakallah Teteh. Bunda, ayah, dan kakak-kakak lainnya silahkan yuk tuliskan 3 jurnal syukur pagi ini. Apa sih 3 hal yang paling disyukuri oleh kakak-kakak semua? Sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Ada lagi yang mau sharing jurnal syukur pagi ini? Bahkan ini kakak-kakak datang dari mana aja ya? Boleh juga yuk ketik di kolom chat. Dari mana aja sih domisilinya? Oh nih, Kak Silvi Susanti. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diberi nafas dan kesehatan. Buka mata masih ada mama di rumah dan adik-adik. Allah masih memberikan rasa bahagia dan aman. Bisa saudara-saudara kita di Cianjur dan Garut tertimpa musibah ya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih Kak Silvi buat syukurnya. Makhluk banget ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah kakak. Dari Ibu Ai Martiatun, Alhamdulillah hari ini keringetan, habis main petak umpet dan camping-campingan sama anak-anak dan mereka senang, Masya Allah. Ini udah langsung praktek main sama anak-anak ya Bunda Ai, Masya Allah, luar biasa. Makasih Bunda buat sharingnya. Bunda Wulan Sari, Alhamdulillah pagi ini bisa bangun lebih semangat, Alhamdulillah bisa quality time, bikin cemilan bareng sama anak-anak dan suami, Alhamdulillah dibangunkan dalam keadaan sehat, Alhamdulillah ya Rob, Masya Allah seneng banget kebayang bisa cooking time sama anak-anak ya mudah-mudahan seru banget pasti ini. Ini kayaknya salah satu bermain penuh makna nih Bunda, mainnya sambil menghasilkan karya masak bareng ya. Insya Allah. Makasih yang udah nulis syukur pagi ini. Yang mau nulis syukur lagi silakan. Halo Kak Riri. Halo Kak Bunda, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Kak Riri juga ada nulis syukur nih. Bersyukur mulai hari dengan Zoom dari jam 5 pagi. Insya Allah ya udah dengan bahagia jam 5 pagi udah Zoom Kak Riri. Luar biasa emang ini udah satu ini. Sempat menemani anak latihan basket dan bergabung di sesi parenting pagi dan aku berdaya. Emang luar biasa ini Mama satu ini bener-bener deh contoh baik banget buat kita semua, Masya Allah. Semangat berkarya terus ya Kak Riri. Pernah mungkin sekuat wanita. Ayah bunda yang lain yang mau nulis syukurnya silakan ya. Apa sih 3 hal yang paling kita syukuri hari ini?
Silahkan. Oh, Teh Gita. Alhamdulillah sehat dan happy. Lihat anak-anak makin mandiri. Aduh, seneng banget Teh Gita. Terus bisa ketemu Kak Mona dan Pak Ading, Masya Allah. Selama perempuan-perempuan hebat berdaya di sini. Thank you. Alhamdulillah. Makasih Teh Gita. Ini sebenarnya juga luar biasa. Pembelajar sejati. Makasih ya Teh. Oh, dari Kak Melia Purnamasari. Alhamdulillah. Kak Giri masih konsisten menyiapkan bekal untuk suami. Masya Allah, ini pahala surga banget ya Kak Melia, luar biasa. Makasih ya Kak buat sharingnya dan buat contoh juga nih buat kita nih. Sempetnya hari Minggu pagi nyiapin bekal buat suami, luar biasa. Ya Allah, itu salihah. Ada yang lain kakak-kakak yang mau sharing? Menguatkan itu semua. Nyalakan nyali dalam diri wanita, bergelora sama untuk semua. Nah, dari Kak Rosmini, dari Makassar ya Kak Rosmini, Masya Allah, dari jauh. Bersyukur Kak Rosmini hari ini, Alhamdulillah, hari ini masih bisa menikmati udara subuh, Masya Allah seger ya Kak. Masih diberikan kesempatan untuk lebih baik dari kemarin, bisa menemani anak bercerita di hari libur ini. Aduh, nikmat banget ya, ini me time bareng anak-anak sambil sharing, sambil nemenin cerita, luar biasa, berkualitas banget. Makasih Kak Rosmini buat sharingnya. Seluruh cinta aku berdaya. Buka videonya Mbak. Gimana? Silahkan kakak-kakak yang mau sharing jurnal syukur. Apa 3 hal yang paling disyukuri hari ini? Silahkan. Biasanya tuh saat kita membaca jurnal syukur teman-teman, itu juga buat kita jadi flashback, jadi ya Allah iya ya, ini kayaknya hal yang aku lupa untuk syukuri. Kayaknya selalu setiap dapat baca jurnal syukur teman-teman, kita dapat insight buat diri kita sendiri. Wah bener ya, hal yang kayak gini tuh kan jarang aku syukuri, bener juga. Jadi ini benar-benar di sini sharing for caring, insya Allah. Saling menguatkan, saling menularkan rasa bersyukur pada Allah. Dari Kak Rusdin. Alhamdulillah ketemu di Aku Berdaya lagi. Sukses selalu. Alhamdulillah. Makasih Bunda Ros. Dari Kak Rafka, Bunda Rafka, Alhamdulillah bisa leyeh-leyeh di kamar, meninggalkan rutinitas kerja seperti biasanya. Alhamdulillah menikmati me time ya Bunda Rafka. Alhamdulillah enjoy. Dari Teh Opi, situs Opi ya. Alhamdulillah masih diberi usia, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah pagi-pagi nemenin anak latihan bola, lanjut belajar di Aku Berdaya. Teh Hopi ini luar biasa, seru banget. Pagi-pagi udah ngajakin anak main bola, Teh. Ikut main bola nggak nih Teh Hopinya? Keringetan juga nggak nih? Insya Allah. Makasih ya yang muda yang udah sharing. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah udah 45 partisipan ayah bunda yang join hari ini, Masya Allah. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, kita isi dulu jurnal syukur ya. Nah dari Kak Asti, Alhamdulillah masih diberi kesempatan belajar lagi bersama Pak Ari dan Kak Mona. Sehat semuanya ya, amin. Bunda juga sehat-sehat ya Bunda. Makasih buat doanya, barakallah. Apa kabar Kak Asti? Aduh kangen sama dirimu, lama nggak ketemu kita Kak. Aduh, Ya Allah. tidak boleh. Sehat-sehat ya Kak ya. Ya Allah. Tidak boleh. Cinta akan hidup, hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Mana pernah mungkin. Insya Allah, Alhamdulillah udah 48 orang yang join hari ini. Paling juga udah siap, Insya Allah. Sabar dan kuatnya hidup untuk cinta. Roblox players have fear of seeing her. Hidupkan seluruh cinta, aku berdaya. Tak ada yang lemah, wanita yang tercipta. Oke, baik Bunda, ya Bunda semuanya. Waktu udah menunjukkan jam 10:12 menit. Kita mulai aja ya. Pak Adi, Kak Riri, aku izin untuk mulai hari ini ya Kak. Opening ya? Oke.
Boleh, Kak Mona silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ayah, bunda, bapak, ibu semuanya. Selamat datang di webinar Gerakan Aku Berdaya. Semoga bapak, ibu, kakak-kakak yang udah join semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang baik, yang bahagia, yang penuh berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Senang banget pagi ini saya bisa ditakdirkan sama Allah, bisa ketemu sama bapak, ibu, kakak-kakak pembelajar hebat di sini. Saya kagum banget loh sama semangat belajar bapak, ibu semua yang udah join pagi ini. Di saat teman-teman lain milih hari Minggu dengan me time, leyeh gitu ya, jalan-jalan, healing. Tapi bunda, ayah, kakak-kakak di sini pilih untuk belajar bareng-bareng, untuk mengupgrade diri bareng-bareng di sini. Masya Allah. Semoga ikhtiar kakak-kakak ya bunda di sini untuk bergabung, untuk bertolabul ilmi, Allah berkahi dan Allah curahkan pahala atas ikhtiar Bapak Ibu semuanya dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah jadikan ini jadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak, webinar ini adalah bagian dari rangkaian acara webinar series kolaborasi TTG dan Nina Nugroho di Gerakan Aku Berdaya di periode kedua tahun 2022 sampai 2023 yang akan berlangsung selama 12 bulan 50 minggu. Dan training-training yang akan dibawakan oleh 50 trainer dari TTG selama periode bulan Desember 2022 sampai dengan November 2023 dengan beragam topik dalam 3 tema besar, yaitu tema profesi, tema keluarga, dan tema sosial. Saya izin share screen sebentar ya, Kak. Di bulan ini, alhamdulillah, di bulan ini alhamdulillah ada 3 pembicara yang akan berbicara dan mengadakan sharing di training di Aku Berdaya, yaitu kita ada 3 orang yang bergerak di topik cluster parenting yang akan dibawakan oleh narasumber Bapak Adil Umarat dan juga saya Mona Lahji, juga yang ketiga ada Kak Opi Siti Sofia. Dan untuk webinar hari ini kita akan membahas rahasia kunci di balik pentingnya memfasilitasi anak bermain penuh makna dengan judul Main Yuk Nak. Nah, yang akan membahas tentang peran sebagai ibu bekerja yang super padat jadwalnya, yang kadang-kala seringkali mengalami kejadian-kejadian yang habis waktunya buat aktivitas di luar, lalu merasa guilty feeling karena waktunya terbatas untuk main dengan anak, lalu pulang ke rumah udah sisa-sisa energi aja yang ada untuk ngajak anak-anak main, dan ibu juga udah capek, tenaga udah habis gitu ya. Jadi saat pulang ketemu anak, kadang anak udah tidur, lalu pas berangkat pagi juga anak-anak mungkin juga masih tidur, sehingga waktu interaksi dengan anak-anak sangat terbatas. Nah, kakak-kakak, ayah ibu, selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya untuk ibu bekerja yang sibuk luar biasa, supaya bisa membangun bonding dengan Ananda secara efektif dan efisien, yang supaya relasi dengan anak tuh makin kompak, walaupun waktunya sangat terbatas. Nah, apa aja sih kira-kira permainan yang bisa dimainkan oleh ibu dan anak yang bisa mengikat bonding keduanya? Nah, apakah main sama anak itu harus membelikan mainan mahal gitu ya? Atau harus main di playground mahal di mall? Nah, yuk kita temuin jawabannya di sharing session Aku Berdaya sesi ini yang berjudul Main Yuk Nak. Rahasia kunci di balik pentingnya memfasilitasi anak bermain penuh makna yang akan dipandu oleh Bapak Adil Umarat atau biasa kita sapa dengan Pak Ading. Beliau adalah seorang childhood optimizer yang fokus berhikmat membantu orang tua mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya melalui strategi komunikasi efektif dan strategi bermain penuh makna. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Mona Lahji yang akan menemani Bapak, Ibu, Kakak-kakak semua sebagai host pagi ini. Dan alhamdulillah, Masya Allah pagi ini sudah bergabung 58 teman-teman di sini yang siap belajar bareng. Dan sebelum dimulai, saya ingin ajak teman-teman dulu, ayah ibu untuk foto bersama dulu yuk. Sebelum kita memulai proses belajar kita, mumpung ayah ibu masih segar pagi-pagi, yuk kita on cam. Kita foto bareng dulu supaya kelihatan nih semangat before after kelasnya gimana. Silakan ayah ibu yang mau buka fotonya, kameranya silakan.
Saya tunggu, silakan teman-teman yang mempersiapkan diri untuk buka kamera. Kita foto bareng ya semuanya. Oke, Kak Novi bisa bantu? Bisa. Oke, makasih. Oke, siap ya Bunda semua? Oke, 1, 2, 3. Di saya ada 3. Iya. Layar, oke. Siap Kak Novi, lanjut. Tetap senyum, supaya entah layar keberapa kita ada dijepret nanti. Tetap senyum ya teman-teman. Sudah tidak. Oke. Sudah. Udah, oke. Makasih ya Ibu semuanya. Silakan boleh tetap on cam supaya kita lebih engage sama proses belajar ini ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, acara hari ini diselenggarakan atas kolaborasi Nina Nugroho dengan TTG atau Asosiasi Tempat Trainers Guild, dan TTG ini adalah wadah bagi para trainer dan pebisnis training yang telah menyelesaikan program inkubasi Tempa Mentoring Program selama 16 minggu dengan lead mentor Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Dan di TTG ini terdiri dari 200 member para trainer yang luar biasa beragam ekspertisnya, yang memiliki standar kualitas dan semangat yang tinggi, yang sama-sama ingin memberi solusi nyata bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Dan kami di TTG punya visi yang sangat mulia, yaitu ingin menciptakan wadah bagi para trainer profesional dan pengusaha training yang telah mengikuti masa inkubasi dan akselerasi di Tempa. Dan misi dari Tempa adalah melakukan advokasi dan pengembangannya berkelanjutan bagi para trainer profesional dan pengusaha training yang telah mengikuti masa inkubasi di program Tempa, dan memberikan jaminan standar kualitas trainer yang tinggi dan modul pelatihan yang dibawakan agar berdampak pada peningkatan kualitas pesertanya. Dan gerakan Aku Berdaya diprakarsai oleh Ibu Nina Nugroho. Beliau adalah seorang desainer busana kerja untuk wanita muslimah, di mana tujuan dari gerakan Aku Berdaya ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan 1 juta perempuan Indonesia dalam waktu 1 tahun. Dan gerakan Aku Berdaya ini dideklarasikan pada acara Professional Women Weeks di bulan September tahun 2021, dan program ini alhamdulillah sudah berjalan selama setahun dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2022, dan salah satunya yang saat ini berjalan adalah program training untuk para perempuan. Walaupun pada awalnya program ini ditujukan untuk para perempuan, namun karena training ini memiliki tema berbeda-beda, ternyata banyak juga loh kaum pria, bapak-bapak yang ikut serta dan mendapat manfaat dari program ini. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan, program ini berlanjut untuk 1 tahun ke depannya lagi, dengan harapan semakin banyak perempuan yang mendapat insight dan manfaat sehingga bisa berbagi ke sekitarnya. Dan alhamdulillah Ibu Nina Nugroho sudah hadir, Masya Allah. Selamat pagi Ibu Nina Nugroho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mona, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nina Nugroho adalah selaku pemerkasap gerakan Aku Berdaya. Beliau adalah seorang desainer busana kerja untuk muslimah profesional yang berkecimpung di dunia fashion sejak tahun 2010, dan label busana muslimah yang diluncurkan adalah label Nina Nugroho, sebuah label busana yang bercirikan bahan yang sangat nyaman yang dikenakan namun tetap mengesankan sifat yang kuat. Dan beliau gak hanya seorang desainer aja, tapi Ibu Nina Nugroho juga seorang istri dari Bapak Indrawan Nugroho. Beliau juga ibu dari 4 orang putra-putri yang luar biasa. Beliau juga seorang pengusaha dan juga pembicara publik. Beliau juga aktif meramaikan panggung busana baik di dalam maupun luar negeri. Masya Allah, luar biasa Bu Nina. Masya Allah. Baik Bu Nina, alhamdulillah terima kasih banyak udah hadir. Silakan Bu Nina menyampaikan kongres buat teman-teman. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Mbak Mona. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih akhirnya sesi untuk Aku Berdaya ya, untuk batch kedua, sebutlah begitu ya, Dokter Iri ya. Iya. 1 tahun kedua, 1 tahun ya, tahun yang kedua. Nah, untuk gerakan Aku Berdaya ini dimulai hari ini. Senang sekali dimulai dengan tema yang luar biasa, keluarga nih. Nanti ada Pak Ading yang sudah hadir di sini. Pak Ading atau di Zoom-nya Bapak Adlil Umarat nih namanya.
Jauh ya Pak Ading. Ganti dulu kayaknya. Pak Adlil, ya Pak Ading, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Di sini juga sudah hadir Mas Ivan. Terima kasih Mas Ivan, ketumnya TTG ya, atau apa disebutnya? Chairman Mbak Nina. Herman, baik. Iya, ada Dokter Riri juga yang membantu gerakan Aku Berdaya agar tetap terus berlanjut nih di tahun keduanya. Dan Bapak Ibu semuanya yang selalu support gerakan Aku Berdaya. Ada Mbak Ayi nih, Ayi Mardiatun, ikut acara sambil ngomong anak ya Mbak Ayi, karena kebetulan temanya pas banget. Dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, terima kasih sekali. Saya memulai tahun kedua ini dengan deg-degan, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan deg-degan, dan deg-degan yang kedua karena di depan saya ada Pak Indra, ada Mas Indra. Jadi ngomongnya belepotan. Ya, cepetan. Ya, baik. Luar biasa sekali gerakan Aku Berdaya sudah masuk ke tahun keduanya dengan tema-tema yang memberikan solusi ya bagi perempuan multiperan yang ingin terus melejitkan keberdayaannya di berbagai peran yang perempuan Indonesia miliki gitu. Nah, ini spesial karena bulan Desember, Bapak Ibu, di mana bulan Desember itu katanya bulannya perempuan ya, karena 22 Desember nanti kita peringati bersama-sama sebagai Hari Ibu gitu di Indonesia. Selain gerakan Aku Berdaya yang berkolaborasi dengan Tempat Trainers Guild, gerakan Aku Berdaya juga terus bergerilya ya, bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar supaya gaungnya lebih terdengar. Alhamdulillah di sepanjang 2023 ini sudah mulai banyak pihak-pihak yang memakai istilah berdaya gitu ya. Ini senang banget karena sebenarnya istilah berdaya sendiri sebelum digaung-gaungkan ke publik kita sudah hakikan terlebih dahulu nih Dr. Riri, Pak Ading dan Mbak Mona. Jadi istilah Aku Berdaya itu adanya memang sama gerakan Aku Berdaya, tapi senang sekali karena istilah ini sudah lebih memasyarakat sekarang, banyak sekali yang sudah menggunakan istilah tersebut. Itu sebuah kebanggaan ya bagi gerakan Aku Berdaya. Mudah-mudahan ini menjadi indikator bahwa gerakan Aku Berdaya sudah mulai banyak terdengar di mana-mana dan bisa menjadi satu pilihan gerakan yang membawa perempuan Indonesia untuk terlejitkan keberdayaannya dari kondisi yang sebelumnya mungkin ya tidak percaya diri bahwa perempuan atau kita ini berdaya, kemudian terbangun kesadarannya gitu bahwa kita ini perempuan luar biasa, berdaya, Masya Allah juga gitu, mampu melewati berbagai macam kesakitan dan juga kesulitan, dan juga terbukti pandemi kemarin kita juga menjadi perempuan ini menjadi pihak yang dapat bersama-sama bergerak bersama pasangan kita yang which is itu laki-laki gitu ya, untuk bisa membangun perekonomian keluarga gitu. Jadi gerakan Aku Berdaya ini Bapak Ibu tujuannya tetap melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Caranya bagaimana? Diawali dengan mendobrak mentalitas perempuan Indonesia. Sederhananya, yang semula kita merasa diri kita tidak bisa, yuk melalui gerakan Aku Berdaya, pelan-pelan kita terus berikan asupan nutrisi kepada diri kita sendiri gitu ya, melalui berbagai macam tema-tema yang disediakan di gerakan Aku Berdaya, dan melalui Tempat Trainers Guild ini juga temanya banyak sekali. 1 bulan ini temanya keluarga. Itu merupakan nutrisi yang luar biasa bagi kita perempuan agar supaya kita tuh bisa. Apalagi nih Pak Ading materinya juga keren banget. Bagaimana caranya perempuan multiperan tapi bisa tetap punya engagement yang baik dengan Ananda gitu. Nanti bisa sama-sama didengarkan di sini gitu. Dan sebagai pengumuman juga izin Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan di bulan Desember ini Gerakan Aku Berdaya juga berkolaborasi dengan Kementerian Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk live Instagram selama 1 bulan ini ya, sepanjang bulan Desember, dan nanti di tanggal 23 Desember akan diadakan webinar dengan Ibu Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak.
gitu. Temanya adalah tentang bagaimana perempuan ini bisa tetap kuat menghadapi resesi di 2023. Nah, kita bergerak dari berbagai bidang, berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak agar supaya langkah kecil kita ini bisa menjadi nyata gitu ya, langkah nyata. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa kami nih di Gerakan Aku Berdaya atau tempat Trainers Guild lakukan apabila Bapak Ibu semuanya, terutama perempuan yang di sini ya, tidak merasa perlu untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya, menyadari bahwa dirinya berdaya, dan kemudian memberikan asupan nutrisi berupa banyak sekali ilmu-ilmu dari para narasumber yang akan disampaikan kepada kita, gitu. Kita menyerap semua ilmunya. Sungguh itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan apa-apa apabila perempuan Indonesia sendiri tidak ingin berubah gitu, tidak ingin bergerak gitu dari satu titik ke titik yang lainnya. Maka dari itu di Gerakan Aku Berdaya diberikan kesempatan kolaborasi yang kedua ini oleh tempat Trainers Guild untuk terus memberikan asupan-asupan nutrisi yang luar biasa kepada para perempuan Indonesia dan laki-laki yang luar biasa yang mendukung pasangannya untuk berdaya gitu ya, untuk terus memberikan materi-materi yang menjadi solusi dari perempuan multiperan di Indonesia gitu. Jadi Aku Berdaya ini bukan berarti kemarin juga saya baru mendalami ya, ternyata kesetaraan gender itu bukan berarti kita mensejajarkan diri dengan perempuan. Secara kodrat tetap berbeda, perempuan-perempuan, laki-laki. Secara kewajiban juga tentunya berbeda. Jadi Gerakan Aku Berdaya ini bukan untuk yuk kita mensejajarkan diri dengan pria, bukan seperti itu, tapi secara konstruksi sosialnya gitu ya memang berbeda gitu. Kodratnya kita berbeda. Perempuan sudah ditempatkan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengakui gitu ya, berdasarkan banyak sekali ayat-ayat Quran di kitab suci kita gitu yang mengakui bahwa perempuan itu luar biasa gitu, ditinggikan, dimuliakan gitu. Jadi kita tidak perlu mensejajarkan diri dengan siapa-siapa sebenarnya, tapi kita juga perlu untuk terus tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang perempuan. Makanya ini diingatkan terus, bukan berarti kita berdaya kemudian kita jadi ngelawan, kemudian kita berdaya kemudian kita jadi merasa kita tahu segalanya dan kemudian merendahkan pihak yang lain, tidak gitu. Kita menjadi berdaya untuk supaya kita bisa memiliki pandangan positif terhadap diri kita sendiri gitu, untuk kemudian ke depannya apabila kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita bisa turut memberdayakan orang lain gitu, menjadikan orang lain berdaya. Di situ kita akan menemukan betapa hidup itu indah apabila hidup ini bukan hanya untuk kita, bukan hanya tentang kita, bukan hanya perspektifnya diri kita sendiri, tapi ini juga tentang orang lain, tentang bagaimana memberikan manfaat pada orang lain. Itu aja, mungkin agak panjang di awal ini, Dr. Riri, mudah-mudahan bisa tertangkap esensinya. Mbak Mona, Pak Ading, matur nuwun sangat atas waktunya. Mbak Novi juga nih yang selalu ada, juga teman-teman dari Gerakan Aku Berdaya, Mbak Dewi, Mbak Tresna, dan semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Untuk semua perempuan Indonesia dan laki-laki yang mendukung Gerakan Aku Berdaya, pokoknya I love you. Terima kasih. Selamat mengikuti sesi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nina Nugroho. Masya Allah, luar biasa sekali sambutannya Bunda. Jazakillah khair, barakallah. Semoga Allah mudahkan ikhtiar Bunda dalam mengadakan semua hal yang manfaatnya dan luar biasa. Dan mudah-mudahan semua karya yang Bunda lakukan, insya Allah jadikan amal jariah Bunda Nina dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mbak Mona, izin sebentar Mbak Mona ya, untuk melaporkan juga Mbak Nina Nugroho. Di periode pertama kita kerjasama dengan antara Nina Nugroho dan TTG itu ternyata selama 13 bulan Mbak Nina, dari periode Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2022. Ada 13 bulan
54 minggu dengan 54 trainer dari tempat trainer skill. Dan alhamdulillah jumlah peserta selama 13 bulan itu ada 3.650 peserta. Yang mudah-mudahan insight-nya nggak hanya didapatkan oleh 3.650 peserta, tapi dibagikan juga kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi, seperti itu Mbak Nina. Laporannya untuk periode yang periode pertama, dan mudah-mudahan di periode yang 2022 dan 2023 ini kerjasamanya kita juga bisa meningkatkan lebih banyak kebermanfaatan ke lebih banyak perempuan dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Merinding Dok, Masya Allah. Allah, Semangat ya semuanya. Yuk, 1 tahun Amin, kita dapat asupan ini lagi nih. Al-awalu dari Pak Ading. Wah. Insya Allah. Terima kasih Dok Alhamdulillah. atas update-nya. Insya Allah. Sama-sama Mbak Nina. Terima kasih Kak Riri buat infonya, Masya Allah, barakallah, luar biasa. Alhamdulillah, narasumber kita, Pak Ading, atau Pak Ading Umar sudah datang, sudah hadir. Pak Ading adalah Pak Ading adalah seorang childhood optimizer trainer yang membantu para orang tua muda untuk mampu mengoptimalkan masa kecil anaknya melalui strategi komunikasi efektif dan strategi bermain penuh makna yang tepat dan praktis, meski durasi waktu interaksi orang tua dan anak sangat terbatas. Dan tagline yang diusung Pak Ading adalah karir menanjak maksimal, anak tumbuh optimal. Selain itu, Pak Ading juga berprofesi sebagai Project Portfolio Manager di CIAS Corporate Innovation Asia. Beliau juga seorang project leader Kampus Merdeka di CIAS yang mengelola puluhan squad dan ratusan mahasiswa, dan kesibukan beliau luar biasa. Dan saya yakin Bapak, Ibu, Kakak-kakak, Ayah, Bunda udah nggak sabar dan pengen segera menyimak sharing dari Pak Ading. Namun sebelum itu, saya ajak teman-teman nanti selama proses sesi sharing berlangsung, silahkan jika ada insight yang Bunda, Ayah, Kakak-kakak tangkap, silahkan boleh dicatat, boleh di-share juga di kolom chat. Lalu nanti selesai acara, silahkan di-share juga ke IG Aku Berdaya, hashtag Aku Berdaya. Nanti insya Allah akan kami umumkan, akan kami pilih insight terbaik dari bunda-bunda semua di sini. Dan insya Allah sebelum kita mulai acara ini, mudah-mudahan Allah berkahi acara ini. Mari kita membaca doa masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan semua doa kita. Semoga apa yang kita lakukan ke depan ini semua yang menjadi amal jariah ya Bunda semua. Dan yuk, udah nggak perlu berpanjang-panjang lagi. Udah nggak sabar kita mau dengar sesi sharing Pak Ading. Silakan Pak Ading. Baik, terima kasih Mbak Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, Mbak, semua yang sudah meluangkan waktu pada hari libur gitu ya. Harusnya leye-leye sama keluarga. Nah, seperti Mbak Nina dan Mas Indrawan Nugroho, setahu saya setiap weekend itu pasti mengunjungi rumah orang tua. Kita cross check dulu, betulkah itu Mbak Nina? Betul. Betul. Nah, itu mencerminkan bagaimana bonding yang kuat antara anak dengan ayah. Meskipun kita sudah berusia lanjut gitu ya, orang tua kita sudah berusia lanjut, kita juga sudah punya anak 4 besar-besar, tapi bonding sama orang tua kita tetap lekat. Nah, untuk itu mari sama-sama kita belajar bareng-bareng gitu ya, gimana caranya, salah satunya membangun bonding, melekatkan bonding dengan anak itu dengan main. Main yuk nak gitu ya. Sehingga dengan cara yang paling mudah, murah, itu kita bisa membangun bonding sama anak kita meskipun waktu kita terbatas interaksinya dengan anak. Maklum sekarang banyak orang yang betul-betul aktivitasnya itu padat gitu ya, dan sudah mulai banyak offline dan harus keluar dari rumah untuk melakukan aktivitasnya sehingga waktu terbatas dengan anak. Dan saya doakan Bapak Ibu semua, kakak semua, dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga karena berniat tulus ikhlas untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut dan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, izinkan saya, sepertinya saya lihat
banyak juga yang baru kenal dengan saya. Saya izinkan diri untuk memperkenalkan secara singkat. Saya Abdul Umarat, lahir di Bukit Tinggi, besar di Riau, merantau ke Solo, Asalam, 3 tahun di sana, lalu masuk ke SMA Cendekia, Serpong, sekolah yang diprakarsai oleh Pak Habibie, lalu kuliah di UI di jurusan Sosiologi, lama di RCTI sebagai researcher, ngajar juga di Al-Azhar dari 2012 sampai 2021, Universitas Al-Azhar, dan juga aktif di Rumah Kepemimpinan, aktif di CIAS juga, dan Tempa, dan juga HCR.id, dan juga membesarkan My Baby, Childhood Optimizer. Ini nanti kedepannya akan menjadi sebuah pusat bagi keluarga-keluarga Indonesia untuk bagaimana memberdayakan keluarganya, mulai dari anak-anak sampai juga nanti bagaimana kakek nenek yang menyambut cucu pertamanya bisa belajar nanti di Childhood Optimizer. Oke, sebentar saya disable dulu. Sip. Nah, Bapak Ibu Kakak semua, saya itu punya visi besar. Impian terbesar saya itu, hasrat terbesar saya, terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Dulu saya pikir dengan bergabung di media mainstream gitu ya, itu jalan yang paling efektif untuk berdayakan masyarakat kita jauh lebih baik lagi kualitasnya. Tapi ternyata perjuangan itu challenging tuh di situ. Saya cari-cari, saya takar-takar, saya belajar gitu ya. Karena seorang researcher, waktu itu di RCTI meneliti keluarga. Waktu itu saya meneliti keluarga Indonesia itu sukanya apa sih? Mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek, mereka suka apa dan mereka nggak suka apa. Dari situlah saya jatuh cinta untuk melihat secara lebih mikro lagi apa yang terjadi dalam dinamika keluarga. Kalau dulu saya meneliti preferensi menonton orang, sekarang saya meneliti tetap di keluarga objeknya, tapi meneliti bagaimana pola asuh yang dijalankan di keluarga dan bagaimana pula dampaknya. Nah, dari rasa penasaran itulah saya ingin meneliti apa sih yang terjadi pada fase-fase tiap kehidupan manusia. Saya memandu kelas-kelas untuk komunitas yang internasional, orang Bangladesh gitu ya. Mereka senang sekali belajar. Saya bersama Kak Riri ini. Orang Bangladesh itu 10 tahun ketinggalan dari kita. Dan masalah-masalah mereka mirip-mirip dengan kita. Mereka senang banget tuh datang ke Indonesia. Saya nyari tahu orang di tataran level dunia, di negara lain, itu masalahnya apa sih? Ternyata masalahnya mirip-mirip nih, masalah orang tua nih. Ini orang Bangladesh yang berbeda nih, batch-nya. Datang juga ke Indonesia, penasaran juga, ingin belajar juga dari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan ternyata saya tanyakan lagi, masalahnya mirip-mirip juga dengan orang tua di Indonesia dan institusi pendidikan di Indonesia. Sama aja. Saya juga memandu training di corporate gitu ya, di bank Mandiri. Itu juga saya melihat lack of knowledge, lack of skill, lack of attitude-nya apa gitu ya. Ternyata ini kalau bisa diintervensi sejak usia dini, ini menarik nih. Takut berinovasi, takut mengungkapkan pendapat, gitu ya. Itu ternyata kalau kita mitigasi dari anaknya usia dini, itu jauh lebih murah, jauh lebih impactful. Nah, ini saya keliling-keliling Indonesia, salah satu ke tambang, ya, perusahaan tambang. Gimana caranya bapak-bapak yang pulang dari tambang itu nggak dipanggil om sama anaknya, karena pulangnya itu setelah sebulan kerja baru pulang 2 minggu gitu. Gimana caranya bangun bonding? Nah, ini kelas design thinking bersama CIAS. Kita melihat juga talent-talent di korporasi itu seperti apa sih? Apa hal intervensi yang bisa kita lakukan seoptimal mungkin supaya nanti 2045 kita dapat talent-talent terbaik. Dan intervensi terbaik itu dari keluarga. Intervensi yang paling mudah, murah, cepat, impactful, kekal abadi, dibawa sampai mati, itu dimulai dari keluarga. Karena saya meyakini betul,
keluarga ini hal yang paling penting untuk kita garap gitu ya. Hal yang paling penting untuk kita berdayakan. Dan di keluarga itu ada satu sosok yang menjadi motornya. Siapa itu? Itulah ibu. Para ibu itu menjadi motor dari keluarga. Awal mula saya ikut tempa launching, fokus saya adalah orang tua muda. Artinya orang tua muda itu artinya dua-duanya ya, ayah dan ibu. Ternyata setelah saya testingkan berkali-kali, ternyata mengajar bapak-bapak itu challenging. Effortnya besar, dampaknya kecil. Karena memang di keluarga-keluarga Indonesia itu kita tidak betul-betul mempersiapkan seorang laki-laki itu jadi ayah, gitu ya, jadi suami yang penuh empati, gitu. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa kalau kita mau memitigasi banyak masalah lebih awal, gitu ya, di Indonesia ini kuncinya ada di ibu-ibu, ada di mamah-mamah muda, ada di ibu-ibu yang berdaya. Kalau kita mampu mencetak ibu berdaya, insya Allah selamat negara ini. Tapi kalau ibunya itu udah rungsing, udah marah-marah melulu sejak pagi, nah itu nggak selamat tuh negara kita, Bapak Ibu. Itu anaknya juga nggak menyerap pembelajaran di sekolah secara optimal, suaminya berangkat ke kantor, berangkat kerja juga dalam keadaan pusing, tujuh keliling. Jadi itu insya Allah menjadi hal kunci bagi ibu-ibu untuk kita belajar sama-sama mengupgrade diri kita. Nah, silakan nanti kalau butuh bertautan energinya dengan saya, follow Instagram saya @childhoodoptimizer atau YouTube saya childhoodoptimizer. Di sana nanti bisa dapat referensi-referensi gimana sih cara main sama anak yang seru, yang nggak biasa, itu nanti bebas banyak dapat di sana referensinya. Nah, yuk kita mulai masuk sekarang ke konteks terlebih dahulu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kakak, mbak, untuk bisa menyimak tayangan berikut ini. Dan dari tayangan berikut ini nanti saya akan tanyakan apa yang terfikirkan, apa yang dirasakan oleh kakak-kakak, mbak semua ketika nonton tayangan ini. Nah, sip, saya izin untuk persiapkan. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Oke, baik. Kakak-kakak semua, Mbak, boleh dituliskan di kolom chat. Apa yang difikirkan, yang dirasakan. Tolong tuliskan di kolom chat, biar kita sama-sama belajar. Dari Kak di Dedi Irawan. Video inspiratif, Mom adalah manusia terkuat di bumi. Iya ya. Sudah tidak dibayar, makannya setelah anaknya selesai makan, gitu ya. Apalagi tadi itu. Boleh duduk? Oh, nggak boleh duduk. Kebanyakan kerjaannya diri, gitu ya, dan berjalan, membungkuk, dan seterusnya. Yuk, silakan teman-teman. Apa yang terfikirkan dan apa yang dirasakan oleh teman-teman, silakan tuangkan di kolom chat. Ya, tentang pekerjaan paling terberat di dunia. Selalu berusaha memberi dan memberi. Ibuku surgaku, Kak Uti ya. Kata kajian, my mom, my hero, strong bet, gitu ya, Kak Nafida. Mom, the best, kata Kak Fatia. Ibu luar biasa, kata Kak Sri. Yes. Ketika itu dijabarkan jadi sebuah pekerjaan seolah-olah kejam, tapi ternyata itulah yang terjadi pada para ibu dan ternyata bisa ya dilakukan ya. Tapi ketika dilabeli ibu bisa jadi dikerjakan dengan senyum ya. Jadi terharu banget, hormati ibu-ibu. Ini kerja 24 jam. Yes. Siapa lagi? Yuk, biar kita sama-sama baca dan belajar dari Learning Insight teman-teman yang lainnya juga. Langsung ingat orang tua, Pak Ding. Wah, iya benar. Seorang ibu yang kasih sayangnya sepanjang masa, berikan waktu tidak kenal lelah. Oke, malaikat tidak bersayap katanya. Yes, menguras apa nih tadi? Tenaga, pikiran, emosi dibayar lunas sama senyum ketawa anak-anak. Jos, gitu ya. Nangis Kak Lala tuh, nonton ini. Berkali-kali nonton video ini tetap aja nangis. Ya, karena betul-betul menyentuh hati kita. Nah, kakak semua, Bapak Ibu, begitulah peran seorang ibu, gitu ya. Peran seorang ibu itu mungkin dia akan merasa lelah, gitu ya, karena memang bisa jadi meaning yang diberikan itu karena tidak dibayar, karena tidak dihargai barangkali gitu ya, karena banyak hal yang
kurang disyukuri gitu. Tapi kalau kita betul-betul berpikir dengan abstract thinking yang kuat, insya Allah itu kita bisa dapatkan pahala yang banyak dari situ. Pahalanya itu masih hidden. Nanti kita dapatkan saat kita sudah di akhirat. Oke. Nah, jalan nih. Baik. Dan masalahnya Bapak Ibu semua, kakak, waktu itu terus berjalan. Peran kita sebagai ibu terus berjalan. Kita sibuk, waktu kita terbatas, kita sibuk, dan akhirnya banyak anak-anak yang ya, cara cepat aja lah, ya dikasih gadget, dikasih TV, dikasih bermain yang interaksinya bukan sama manusia. Dan hati si anak sama ibunya bisa jadi tidak bertaut. Dan kalau Bapak Ibu lihat, kakak semua lihat di sini, permainan, definisi bermain anak-anak kita pun sudah berubah kalau dibandingkan zaman dulu. Nah, siapa nih yang di zaman dulu ini masih memainkan permainan yang ada di layar ini? Yuk, silakan tuliskan. Yang mana aja yang pernah dimainkan atau sering dimainkan? Yuk, tuliskan di kolom chat dari permainan yang ada di layar. Sambil kita refreshing. Hampir semua, kata Kak Isbi ya. Sip, siapa lagi? Yuk. Permainan apa? Semua Pak, lempar genteng. Lempar genteng namanya. Oke. Semua kecuali egrang. Oke, saya semuanya Pak. Semua ya. Tidak seluas dulu. Godaan permainan itu lebih banyak permainan yang ada di rumah saat ini. Ya, bisa jadi masyarakatnya modelnya jauh lebih individualis sekarang dibandingkan dulu. Sehingga muncul masalah nih. Gaya kehidupannya sudah berbeda, tapi waktu terus berjalan, sementara anak tetap perlu dikasih program, tapi ibu juga dalam keadaan sibuk, load kerjanya penuh banget. Apalagi ibu yang perlu bekerja di luar rumah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita harus cari cara cerdasnya. Bagaimana caranya karir kita tetap bisa nanjak maksimal, anak kita tetap tumbuh optimal. Permainan yang dulu kita mainkan Bapak Ibu, ternyata ini adalah permainan-permainan yang melatih banyak hal. Jadi kita akan lihat sama-sama apa keunggulan-keunggulan yang didapatkan dari permainan-permainan tradisional ini. Tapi gimana caranya Pak Adi? Karir kita bagus, bisnis kita jalan, bisnis untung maksimal, anak tetap tumbuh optimal. Bisa nggak Pak Adi? Bisa jawabannya. Bisa asalkan tahu caranya. Nah, gimana caranya? Yuk, main penuh makna. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Gimana caranya Pak Adi? Yuk, kita belajar dulu prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasar itu ibaratkan landasan, fondasi dari satu rumah, gitu ya. Dari satu fondasi itu harus kuat, harus kokoh, sehingga nanti kalau membangun rumahnya bertingkat itu sudah menyesuaikan dengan fondasinya memang betul-betul disiapkan untuk bertumbuh misalnya. Prinsip dasar ini sama seperti fondasi rumah. Dibangun sebagai landasan bagi kita supaya kita punya strong why. Kenapa main yuk sama anak itu ya? Nah, main yuk gitu ya, itu menjadi hal yang penting sekali untuk kita upayakan meskipun kita sibuk, meskipun kita waktunya terbatas dengan anak. Di sela-sela waktu yang terbatas itu,
mari kita sama-sama belajar untuk bisa memanfaatkan waktu yang sedikit itu secara lebih optimal. Ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktis, konkret, mudah diterapkan, aplikatif, maka kita belajar dulu yang namanya prinsip dasar. Apa hal yang harus kita tanamkan di otak kita, di DNA kita, di hati kita, align di seluruh tubuh kita, maka ini dia. Yang pertama, prinsip dasar pertama. Bisnis, organisasi, tempat kerja, perusahaan, perkumpulan, asosiasi, bahkan rumah tangga suami istri, jika gagal bisa diulang. Namun untuk pengasuhan anak, kita tidak punya opsi. Memang harus sukses karena elemen waktu tidak bisa diulang. Ibaratkan timeline Bapak Ibu, waktunya jalan terus, argonya jalan terus. Nggak bisa di stop, di pause nggak bisa. Bentar dulu ya, saya lagi sibuk nih kerja. Untuk anak, saya abaikan dulu deh gitu ya. Saya nggak sempat dulu deh gitu ya, nggak bisa. Anaknya terus jalan waktunya, pertumbuhannya tetap tumbuh anaknya, tapi bisa ada dua kemungkinan. Ada anak yang tumbuhnya diisi oleh program-program bermutu oleh orang tuanya, kegiatannya. Ada anak-anak yang dibiarkan tumbuh begitu saja, tanpa ada program, kosongan. Maka waktu yang sudah berjalan, waktu yang sudah lewat, argo yang sudah jalan itu nggak bisa kita putar balik lagi ke belakang. Kalau udah lewat fasenya, ya udah, kita kehilangan banyak opportunity di sana. Kalau kita merancang sesuatu yang penting dalam pertumbuhan anak itu, ada program yang jelas, program yang bermutu yang dijalani oleh anak kita, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau kita kerap lupa, atau bahkan karena ketidaktahuan kita, maka kita abai sama anak kita. Kita nggak merancang program yang tepat untuk anak kita. Kita kira dengan kita kasih gadget itu udah cukup bagi dia. Kebutuhan afeksinya, rasa kasih sayang, itu udah cukup. Kebutuhan dia untuk punya skill sosialisasi dan membangun social skill dalam memaintain pertemanan. Kita kira dengan kasih gadget aja udah cukup. Dikasih nonton TV aja udah cukup. Ternyata enggak. Mari kita jadikan anak-anak kita menjadi manusia seutuhnya. Bukan manusia robot-robotan. Dan kalau perjalanan itu tidak kita rancang, Bapak Ibu, maka waktu itu akan berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba anak kita udah SD, tiba-tiba anak kita udah SMP, udah SMA, udah kuliah, udah kerja, udah nikah, gitu ya. Tidak terasa. Elemen waktu itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, tidak bisa kita ulang. Maka balik ke prinsip dasar tadi itu, untuk pengasuhan anak kita tidak punya opsi, harus sukses. Kalau guru saya bilang itu MPC rumusnya, buh piye carane, gitu ya. Ya kita punya banyak jabatan, punya banyak amanah, dan anak kita juga bertumbuh sebagai manusia, maka dua-duanya perlu kita jalankan. Harus sukses di keduanya. Dan terutama untuk anak, harus sukses. Nggak ada opsi gagal. Nggak ada orang tua yang mau anaknya itu gagal. Maka Bapak Ibu, kita tidak punya opsi untuk gagal pada anak kita, harus sukses. Maka kita cari caranya. Boh piye carane, kita harus cari. Bukan hanya kita orang tua yang sibuk kerja di dunia ini. Ada banyak orang tua yang lebih sibuk dari kita. Dan dia tetap bisa mengasuh anaknya secara optimal. Tugas kita bersungguh-sungguh berkhidmat mencari tahu apa yang mereka lakukan yang kita tidak lakukan atau belum kita lakukan. Tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Maka luaskan pikiran kita, cari cara. Insya Allah bisa. Jangan dramatisir hidup kita bahwa kita menjadi orang yang paling sibuk sedunia, ngalah-ngalahin presiden, menteri, gitu ya, pengusaha, gitu. Jangan. Cari cara. Pasti sudah ada solusi terkait masalah yang sama yang kita hadapi berkaitan dengan ibu bekerja, ibu yang punya load kerja yang padat. Gimana mereka mengasuh anak-anak.
Dan itu kita nggak ada opsi gagal pada pengasuhan anak, harus sukses. Maka boh piye carane itu perlu kita tekankan di dalam benak kita. Kalau ini berhasil kita tekankan, maka Bapak Ibu, level energi kita akan sangat besar. Level energi kita akan sangat besar. Kita capek kerja, tapi karena kita tahu ini perlu dijalankan secara sukses dua-duanya. Ya karir saya, ya anak saya tumbuh. Maka muncul lagi itu energi untuk bisa interaksi secara bermutu dengan anak. Itu prinsip dasar pertama. Jangan sampai kata pepatah gitu ya, burung di tangan dilepaskan, burungnya masih anak-anak, masih jinak, kita lepaskan, tapi begitu dia udah remaja, udah punya preferensi sendiri, burungnya udah terbang, dia nggak connect sama kita, malah kita kejar-kejar, disuruh anaknya, di rumah dong, di rumah dong, di rumah dong. Sementara kita tidak meluangkan waktu, tidak punya strategi untuk mengikat hati anak kita sejak dia usia dini. Menyesalnya belakangan. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang yang seperti itu. Lanjut ke prinsip dasar kedua. Prinsip dasar kedua perlu kita masukkan ke otak kita, instalasi juga, masukkan ke hati kita, align-kan di seluruh tubuh kita, jadikan ini bagian dari DNA kita. Prinsip dasar kedua, anak adalah bentuk aplikatif dari treatment orang dewasa di sekitarnya. Maka berhati-hatilah kita dalam didik anak kita. Karena dia ibarat CCTV berjalan 24 jam, memantau kita. Dengan siapa kita titipkan anak kita, itu juga menentukan kualitas standar mutu cara berpikir anak kita, cara berperasaan, cara bertindak anak kita. Maka pastikan kita sebagai orang tua, kita yang menjadi mastermind-nya, kita yang menjadi queen maker-nya untuk anak-anak kita. Kita yang rancang program yang menjawab kebutuhan anak kita. Jangan sampai kita menjalani episode ala-ala sinetron gitu ya. Anakku bukan anak. Kayaknya aku nggak kenal sama anakku. Ini kayak bukan anakku. Seleranya beda jauh dari aku. Anak itu akan tumbuh sebagaimana wadah yang menaungi dia. Program apa yang kita rancang, dengan siapa dia bertumbuh gitu ya. Apa rancangan program bermutu yang kita rancang atau bahkan kita abai, tidak ada program sama sekali, maka segitu-gitunya lah kualitas anak kita. Nah, banyak orang tua yang mengeluhkan, Pak, anak saya begini, Pak, anak saya begitu, Pak. Jangan salahkan anak. Tanyakan ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Apa yang perlu ditanyakan? Dua hal yang perlu kita tanyakan. Pertama, apa yang telah saya lakukan sehingga anak saya bentukannya kayak posisinya sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, apa hal yang saya tidak lakukan sehingga anak saya bentukannya kayak gini sekarang? Dua hal itu aja, kalau bisa dijawab, insya Allah akar masalah itu tidak ada di anak. Anak itu objek terdampak aja. Akar masalah selalu ada di orang. Entah itu dia melakukan sesuatu atau dia tidak melakukan sesuatu sehingga anaknya ada di kondisi kualitas seperti saat ini. Nah, ingat-ingat lagi Bapak Ibu, anak adalah bentuk aplikatif dari treatment orang dewasa sekitarnya yang mendidik, yang mengampu, mengasuh dia. Hati-hati betul-betul kita rancang program untuk anak kita dengan program terbaik yang menjawab kebutuhan dia. Kita boleh nitipkan anak kita ke asisten rumah tangga, ke orang tua kita, ke mertua, tapi tetap core programnya itu kita yang menentukan. Kita yang mengarahkan, strategiknya itu dari kita. Eksekutor lapangan boleh beda-beda, tapi strateginya itu harus dari kita. Karena nanti yang diminta pertanggungjawaban adalah kita, terutama bapak-bapak, sebagai pemimpin. Lanjut, prinsip dasar ketiga. Prinsip dasar ketiga, bermain adalah kebutuhan paling dasar bagi anak. Jadi anak-anak itu, terutama anak usia dini, dia hanya butuh main. Nggak butuh di drilling apapun. Nggak butuh di drilling baca tulis itu, nggak butuh.
Yang dia butuhkan main. Kalau mainnya itu tidak terpenuhi dari kecil, banyak kita suruh dia duduk, baca buku, belajar di ini, tulis, semua soal-soal hafal. Dipaksa terus tidur siang, padahal energinya masih berlebih. Ya. Maka banyak kejadian anak tantrum karena kebutuhan paling dasar dia tidak terpenuhi. Energi terbaik dia tidak tersalurkan. Anak banyak rungsing, rewel, dan seterusnya, itu hanya satu kuncinya. Karena kebutuhan dia tidak terpenuhi. Dan kebutuhan paling mendasar bagi anak-anak adalah main. Itu fitrahnya dia, kebutuhan dia. Kalau nggak dipenuhi, nanti kalau dia besar, begitu dia dapat jabatan strategis, kerjaan dia memainkan jabatannya. Karena mainnya belum tuntas dari kecil. Mainnya masih penuh rasa penasaran. Mainnya itu masih main yang butuh sensasi dengan hidup. Maka saat dia sudah tua, dia masih main-main. Bukan nggak boleh main saat tua, boleh main. Tapi untuk amanah-amanah strategis yang penting, dia justru memainkan. Apa nih manfaat main? Kenapa main itu penting sekali? Yuk kita lihat. Main itu ternyata Bapak Ibu, itu melatih fisik anak kita. Kebugarannya, penguasaan gerak kontrol tubuhnya dia, motorik halus, motorik kasarnya dia, koordinasi motoriknya, gak gampang nabrak-nabrak. Bagaimana dia bisa menghasilkan gerakan yang menghasilkan keringat, sehingga dia sehat, tidak obesitas. Ketekunan dalam latihan dan fokus pada peningkatan keterampilan tertentu berkaitan dengan fisik itu bisa didapatkan melalui bermain. Kalau dia hanya kita kasih gadget, yang main cuma tangannya, jarinya, gitu ya, tidak optimal. Apalagi yang bisa bermanfaat dari bermain itu? Kognitifnya anak kita, kognisinya anak kita itu, aspek kognitifnya itu juga terelaborasi. Bagaimana imajinasi, kreativitas, mampu ngambil resiko, problem solving, gitu ya, itu dilatih melalui bermain. Kenapa Gen Z, generasi strawberry kata orang, lembek banget, disenggol dikit aja udah minta resign gitu dan seterusnya, dimarahin dikit, dikerasin suara dikit udah baper gitu dan seterusnya, karena kurang main secara fisik, secara nyata. Kalau dia main seperti kita memainkan permainan-permainan bersama tetangga kita yang tadi saya tampilkan, itu ya fisiknya, ya kognitifnya itu terbiasa terlatih terus setiap saat. Ambil resiko, memilih tim dalam memainkan permainan, patok lele, gobak sodor, dan seterusnya. Itu semua strategi, semua itu. Dilatih tuh kognisi anak kita. Bagaimana kerjasama tim, memilih tim yang peluangnya besarnya, peluang menangnya besar gitu. Itu kan strategi semua itu. Kalau dia main sendiri, kognisinya sedikit gitu ya dilatih, elaborasi. Main juga bisa mengelaborasi, menstimulasi aspek bahasa anak kita. Bagaimana dia bisa bicara, menyampaikan sesuatu dan membuat orang paham. Membuat orang paham apa yang dimaksud. Kalau anak jarang main secara fisik gitu ya, interaksi dengan manusia lain, tergagap-gagap dia saat dia kuliah, saat dia berinteraksi dengan lingkungan baru, tergagap-gagap. Banyak tergagap-gagap. Ada kendala, ada masalah, ada ketidaknyamanan, disimpan sendiri. Sehingga kalau disimpan sendiri, ya udah jadinya baper. Jadinya rungsing. Jadinya nggak selesai, nggak tuntas masalah. Dan kemampuan dia mengungkapkan apa inti masalahnya itu juga tidak terlatih. Tapi kalau biasa main fisik dengan manusia lain, gitu ya, itu dia akan terbiasa negosiasi,
dia akan terbiasa menyampaikan ketidaknyamanan. Woi sakit woi, ditendang nih, wah tackle-nya terlalu keras dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi yang bisa distimulasi dari bermain sosial. Dia bisa menjalin pertemanan itu kayak gimana, memperbanyak teman itu gimana, membuat pertemanan baru itu seperti apa, negosiasi, menghindari konflik itu kayak gimana, kerja sama tim itu seperti apa, terlatih di situ. Kalau main sendiri di dalam kamar, tidak melatih apa. Emosionalnya juga sama. Anak-anak yang tidak terbiasa main secara fisik dengan tim, gitu ya, menang kalah itu menjadi sangat painful bagi dia di kehidupan nyata. Gagal wawancara beasiswa, kurung diri 3 hari 3 malam merasa dirinya gagal. Bagi anak-anak yang terbiasa main fisik, main dengan tim, main dengan orang secara leluasa, gitu ya, menang kalah itu hal biasa. Yang paling penting itu kalau kalah ya udah, besok main bola lagi dengan anak tetangga lainnya. Insya Allah kalau serius, kalau kerjasama timnya apik, insya Allah menang. Jadi menang kalah itu hal biasa yang dilatihkan di otot dan di otak anak kita, di neuron-neuronnya dia, di mielinnya dia. Menang kalah itu hal biasa dalam hidup. Tapi bagi anak-anak yang tidak terbiasa main, lihat pada orang dewasa yang tingkat kebaperannya itu teramat parah, biasanya kurang olahraga. Nah, kalau kita udah mulai ngerasa, aduh bapernya tingkat tinggi nih, yuk kita olahraga. Insya Allah itu obat dari lawan dari baper. Karena hormon bahagia terproduksi secara natural. Dan kesiapan akademik, ini yang paling penting juga. Kalau anak kita terbiasa main, secara fisik bagus, gak gampang capek, berdirinya kokoh, meremas sesuatunya kokoh, menuliskan itu, memegang alat tulis itu kokoh, insya Allah belajar apapun cepat. Orang yang terbiasa main, difasilitasi main secara optimal, saat belajar dia mampu mengklasifikasi. Saat belajar aku belajar, saat main aku main, saat makan aku makan. Tidak disambi. Karena skill klasifikasinya jelas. Kalau anak kita tuh, wah, sambil makan, sambil nonton, sambil nelpon, sambil main game gitu ya, semua serba disambi. Kerja otaknya nggak optimal. Maka kesiapan akademik ini, kalau fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosionalnya itu udah firm, terstimulasi dengan baik, insya Allah akademiknya akan baik juga. Banyak manfaat main ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita melarang anak kita main. Terutama main yang menggerakkan fisiknya dia. Fasilitasi. Pilihan mainan itu ada mulai dari 0 rupiah sampai juta-jutaan ada. Sesuaikan sama kondisi keluarga kita. Tapi banyak cara kok. Tidak harus mainan yang mahal. Nah, nanti di belakang, di langkah kunci kita akan coba. Sip. Itu tadi prinsip dasar ketiga. Kita langsung masuk, ngebut ke langkah kunci. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita sudah meyakini tadi prinsip dasar tadi, maka langkah kunci apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua nih? Yang pertama, yang perlu sekali kita lakukan adalah pastikan Anda memberikan energi terbaik, bukan energi sisa ke anak. Banyak orang tua yang ketika dia pulang kerja, gitu ya, yang dia berikan ke anak itu energi sisa. Sehingga kalau kita main sama anak kita dengan energi sisa, kerasa sama anak kita. Mama tuh nggak asik. Ayah tuh nggak asik. Kenapa? Karena dengar tapi kayak pasif aja. Gitu. Dengar tapi nggak semangat sebenarnya. Dengar tapi ala kadar. Nah, ayah tadi aku masak loh di sekolah. Terus mana? Terus, oh gitu. Oh, iya iya. Oke, dadah sama mama gitu ya. Baru mau mulai cerita penuh semangat, tapi energi orang tuanya itu nggak setara sama energi anaknya yang sedang mengajak. Maka
Temukan cara tercepat, terbaik, terefektif bagi diri Anda untuk bisa merecharge energi Anda secara cepat. Apa caranya, Pak Adi? Banyak caranya. Bagi orang tua yang bekerja, gitu ya, baik itu kerja online ataupun kerjanya di luar rumah, maka begitu Anda pulang ke rumah, break the pattern. Caranya gimana? Rusak pola mental state Anda saat itu. Gimana caranya? Mandi. Mandi itu cara paling mujarab, cepat, efektif. Energi Anda akan naik lagi. Apa cara lainnya, Pak Adi? Makan makanan favorit Anda. Itu cara tercepat untuk recharge energi Anda jadi naik lagi. Fully charge lagi. Nah, tiap orang punya cara tercepat, terbaik, terefektifnya. Yuk, kakak-kakak semua saya undang. Supaya belajarnya bareng-bareng, tolong tuliskan di kolom chat. Apa cara tercepat versi masing-masing? Nah, supaya yang lain juga jadi belanja data nih ya. Cara tercepat untuk merecharge energi supaya moodnya balik lagi, energinya kembali lagi fully charge. Nah, tiap orang pasti beda-beda. Ada caranya. Yuk, sama-sama tuliskan di kolom chat yuk. Ngajak jalan anak. Wah, anaknya ketawa-ketawa seneng. Wah, recharge lagi. Camilan Pak Adi, ya beres-beres rumah. Wah, ini Kak Nafida ini keren ya. Saya pokoknya Pak Adi begitu pulang rumah, saya beres-beres rumah dulu. Lalu saya merasa meraih small winning saya gitu ya. Lalu saya penuh semangat lagi. Wih, ya. Tiap orang unik-unik dan beda-beda ya. It's okay gitu ya. Barangkali ada yang dituliskan di kolom chat ini yang kita bisa contek, kita duplikasi. Nah, jadi nggak apa-apa nih nyontek cara-cara orang lain itu boleh, bagus. Karena permasalahan dalam kehidupan ini jawabannya itu open book. Boleh nyontek kok. Jadi jangan dibikin pusing, jangan dibikin drama, ya. Ada yang tidur, ada yang nyemil-nyemil gitu ya, ada yang beres-beres rumah, ada yang lihat-lihat bunga aja, Pak. Saya udah langsung recharge, Pak. Wis, keren. Ada yang rebahan sambil denger musik. Wah, 2-3 lagu, Pak. Lagu favorit saya dengerin, penuh semangat, beat-nya dapat. Wah, langsung saya kembali lagi. Udah recharge lagi. Yes, terima kasih. Tidur bentar, Pak. Wah, tidur 10 menit itu juga udah recharge kembali. Dengerin lagu sambil nyemil. Nah, ya. Misalkan ngemilnya jangan coklat terus gitu ya. Wah, nanti timbangan berat ke kanan. Wah, itu masalah baru muncul lagi tuh gitu. Oh, gitu ya. Timbangannya disembunyiin. Lama-lama disembunyiin. Ajak masak bareng. Wah, bagus juga tuh idenya ya. Ajak anak masak bareng. Yes. Pulang kerja istirahat 15 sampai 30 menit. Pokoknya saya kalau udah 30 menit istirahat baru saya reset lagi. Yes, nggak apa-apa. Yang penting kita perlu aware sama diri kita. Apa cara paling efektif yang kita bisa? Jalan keluar makan bakso yang pedas. Wah, ya. Mantep nih. Pak, saya, ini berarti bapak-bapak nih. Saya lihat senyum istri, Pak. Saya langsung recharge. Wah, ini istrinya manis banget senyumnya. Pabrik gula tutup pokoknya, ya. Pabrik gula tutup. Begitu ngelihat senyum istri kita. Yes. Oke, sip. Mandi air hangat. Wah, dipeluk suami, Pak. Wah, macam-macam caranya. Bapak Ibu boleh save langsung nih chat ini nanti gitu ya. Ini saya boleh nih nyontek nih. Belum pernah saya nih minta dipeluk suami, belum pernah nih. Langsung lakukan setelah ini. Sip. Ada banyak cara ya ternyata ya untuk mengembalikan energi terbaik kita. Yang terpenting saat kita mau interaksi sama anak, jangan dalam keadaan low bad. Begitu low bad, break the pattern, temukan cara terbaik untuk mengembalikan energi terbaik. Karena begitu Anda bisa main dengan full energi, kerasa sama anak, mamaku tuh seru, mamaku tuh asyik, maka pertautan hati itu akan terjadi secara natural. Kalau orang low bad, biasanya yang terjadi adalah kerjaan yang marah-marah, rasa takut, apatis, guilty feeling, malu, dan sebagainya. Kalau energi kita tinggi, maka yang muncul, behavior kita yang muncul, penuh kasih sayang, cinta, mencerahkan, bisa menerima. Ya, jadi kita seringnya main di level energi mana nih saat interaksi sama anak. Nah, itu menentukan kualitas main kita sama anak. Kalau kita main di level energi 100%, fully charged,
maka permainan yang dilakukan dengan anak kita itu akan terkenang sama dia. Dia terkesan sama dia, main sama bapaknya, sama ibunya itu betul-betul level energinya sama. Level curiosity-nya juga sama. Oke, ini dari langkah kunci pertama. Langkah kunci kedua dari 3 langkah kunci. Bangun kenangan indah yang tidak terlupakan bagi anak. Waktu kita terbatas, maka Bapak Ibu fokuskan ketika main sama anak dengan waktu yang terbatas itu, bangun kualitasnya, bangun kenangan indah. Singkat sih, tapi unforgettable. Kita menjamah tempat-tempat baru yang berbeda. Anak ingat terus. Membangun kenangan di kepala, di hati anak itu menjadi hal yang penting. Jangan melakukan aktivitas yang itu-itu aja. Ya. Pokoknya weekend ke mall yang itu. Pokoknya weekend kita semua maraton keliling apa gitu ya. Itu aja, sepedaan terus. Tidak ada variasi sama sekali. Kenangannya itu nggak indah di kepala anak, di hati anak. Bangun kenangan indah. Saya meyakini bahwa quality itu akan lebih dimenangkan di hati anak daripada quantity. Bisa kok orang dengan waktu sedikit tetap bisa memenangkan hati anak, itu sangat bisa. Syaratnya gimana? Syaratnya pilih activity yang itu unik, berbeda, tidak pernah sama dengan yang sebelum-sebelum. Bahkan dikombinasikan. Jadi anak itu ngerasa, wah selalu seru nih sama mama. Selalu ada yang baru kalau jalan sama ayah, dan seterusnya. Gimana caranya Pak Adi? Nah, yuk, saya bisa contohkan sedikit. Saya itu bikin segmen khusus namanya waktu ayah kecil atau waktu mama kecil. Yaitu dongeng sebelum tidur, di mana saya menceritakan pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman-pengalaman mengharu biru, pengalaman-pengalaman kemenangan saya waktu kecil, atau bahkan di masa saya nggak nyaman, terpuruk, itu saya ceritakan ke anak saya. Dan mereka mendengar, menyimak dengan sangat seru. Dan di sini sifatnya bukan menceramahi, tapi berbagi perspektif. Dan biarkan anak yang mengambil kesimpulannya sendiri. Jadi ini kalau tidak ayahnya, waktu ayah kecil, ya, anak udah kasih kode ke saya. Atau waktu mama kecil, mamanya yang cerita. Kita bikin segmen khusus sama anak kita. Program khusus sama anak. Cara lainnya gimana? Anak bacakan buku untuk orang tua. Biasanya kita yang bacain buku untuk orang tua. Sekarang dibalik. Jangan pakai cara-cara biasa. Supaya apa? Kenangan indah itu terbangun pada anak. Ternyata seru loh kalau kita ajak anak kita itu yang bacain buku untuk orang tuanya. Walaupun anak kita misalnya belum bisa baca, dia hanya bisa baca gambarnya saja, dan dia ngarang ceritanya, melihat gambar itu pun udah seru banget. Terkenang betul sama dia, dia bangga betul sama, wah, dia bisa menceritakan dan kita terkagum-kagum, wah gitu ya. Itu anak itu menjadi sangat bersemangat untuk bisa baca, tulis, hitung sesegera mungkin. Karena dengan bercerita, melihat gambar saja, orang tuanya udah antusias mendengarkan. Apalagi kalau dia sampai bisa tahu cerita sebenarnya dari buku tersebut. Ada lagi namanya recalling keluarga, menceritakan apa pengalaman hidup hari ini yang paling berkesan. Ada lagi menjurnal, ada lagi play date, main sama anak hanya berdua aja. Nggak diajak kakaknya, nggak diajak adiknya, hanya anak kedua saja. Main bola di lapangan, berdua aja. Jalan-jalan, minum es kelapa muda, berdua anak bungsu. Hanya berdua saja. Supaya apa? Anaknya merasa istimewa. Kalau ada adiknya, kakaknya, dia ngerasa ada saingan. Oke. Yang berikutnya, apresiasi masakan anak. Wah, kalau anak kita ada kegiatan cooking di sekolahnya, wah, Anda harus makan hasil cooking anak-anak. Enak nggak enak, apresiasi prosesnya. Dengarkan cerita-cerita dari anak kita saat di sekolah itu kayak gimana. Pancing aja dia. Nanti dia cerita, wah, dimuntahkan oleh dia. Itu cara kita ngikat bonding sama anak. Bahkan antar jemput anak sekolah itu bagian golden moment bagi kita untuk mengikat, mentautkan hati kita kepada anak kita. Sesekali walaupun kita sibuk,
sesekali wajib mengantar atau menjemput anak kita. Karena dari situ kita tahu apa masalah-masalah yang dia menghindar darinya, atau dia nggak nyaman, atau bahkan dia melakukan sesuatu yang heroik di sekolah. Kita bisa tahu saat momen antar jemput anak sekolah. Beli es krim berdua ke minimarket, makannya berdua di bawah pohon mangga, gitu ya, di taman komplek. Lakukan hanya berdua dengan anak. Atau bikin kue kesukaan, traveling ke tempat-tempat baru, nggak harus mahal, naik motor berdua aja, tidak tahu arah tujuannya terlebih dahulu, random, ya, ternyata ada tempat-tempat baru, wah, ternyata ada tempat pemancingan baru di sini ya, nah, gitu ya, atau apapun itu yang kita temukan, itu sebuah petualangan yang seru ya. Pasti banyak cara-cara lain yang super kreatif, 0 rupiah yang kakak-kakak juga punya. Yuk, saya undang, tuliskan hal terliar, tergila yang itu mudah, murah, cepet, tuliskan di kolom chat supaya yang lain belajar juga, saling belajar nih. Ada berapa orang nih? Ada 89. Wah, masing-masing orang satu nulisin, ada 89 ide liar, ide baru, ide gila, ide murah, tapi impactful, mengikat hati kita sama anak. Yuk, saya tunggu nih. 1 menit aja. Nah, jangan lama-lama, 30 detik aja. Waktu kita terbatas. Yuk. Bawa camping ke hutan Pak Ading dengan masak bersama. Wih, keren. Main petak umpet Pak Ading. Wow, mantap. Saya jarang bawa anak ke mall. Nah, banyaknya ke hutan. Mantap. Gitu ya. Mencuci kendaraan bersama. Yes, keren. Ngasih makan ayam ternak. Yes. Kalau nggak punya ayam ternak sendiri, ayam ternak tetangga juga boleh. Gitu ya. Kita tinggal beli pakannya aja. Mandi hujan. Yes, itu keren banget. Mandi hujan pastikan petir. Nggak ada petir ya, lagi nggak ada petir. Nanti kita kena petir gitu ya. Kita takar-takar, wah kayaknya nggak ada petir nih gitu ya. Ayo kita main hujan, gitu ya. Habis mandi hujan, mandi air hangat bareng-bareng gitu ya, dan seterusnya. Ah, itu seru banget. Itu akan membangun kenangan di kepala anak, di hati anak. Itu mengikat makna, Pak. Walaupun mainnya cuma sebentar, tapi everlasting di hati anak. Kalau Anda lama interaksi sama anak, tapi yang Anda hadirkan itu marah-marah, kesel, sebel sama anak, semua serba dikritik, itu yang dihadirkan justru toxic. Yang dihadirkan justru inner child negatif yang dibawa anak sampai 7 turunannya. Kalau kita mau mewariskan sesuatu kepada anak, wariskan hal-hal yang baik, wariskan kenangan indah, wariskan ilmu bermanfaat. Jangan wariskan rasa trauma di hati dan kepala anak. Yes. Jogging pagi-pagi, pulangnya belanja keperluan rumah. Yes. Belanja ke abang-abang yang bawa motor gitu ya. Abang-abang jualan sayur. Manjat gunung. Wah, ini ekstrim ya. Mantap nih. Saya biasa ajak anak muter-muter komplek. Wah, boleh juga tuh. Muter-muter komplek sambil lihat. Lihat deh. Itu tetangga kita ininya berbeda. Nah, gitu ya. Model rumahnya berbeda, model atapnya berbeda. Oh, ada yang model apa, model apa, model apa. Itu pun jadi pembelajaran bagi anak. Main bola bareng Pak Ading, yes. Berkebun bareng, jalan-jalan ke taman. Ya, taman nggak harus taman mahal, taman kalau di taman di komplek kita belum ada, ya taman komplek tetangga kita. Nah, cabutin rumput bersama, yes. Beli alat-alatnya gitu ya. Beli sarung tangannya, barangkali apa, sarung tangannya. Beli alat pencongkel rumputnya, wah itu seru banget. Apalagi kalau kita dokumentasikan sama-sama gitu ya. Wah itu seru bagi dia. Nah, keliling komplek, nyiram bunga bareng, camping di rumah, wah seru juga tuh ya. Dari kursi-kursi pakai selimut gitu ya. Nah, tidur di ruang keluarga, wah gitu ya. Ternyata banyak ya cara-cara mudah gitu ya, dan murah. Idenya bagus-bagus. Kita bisa contek langsung, auto contek. Bapak Ibu semua. Lanjut ke langkah kunci terakhir. Rancang permainan yang sesuai menjawab kebutuhan anak. Tiap anak itu setiap usianya beda-beda kebutuhan. Maka kita perlu rancang betul. Rancang kegiatan yang menjawab kebutuhan anak. Kalau kegiatan kita itu menjawab kebutuhan anak, anak itu mainnya sambil anteng, khusyuk dia mainnya. Tapi kalau tidak menjawab kebutuhan dia, terlalu sulit atau terlalu mudah, itu mainnya sebentar dan dia rewel, dia minta lagi,
dia minta hal yang lain, hal yang baru, atau bahkan dia gangguin saudaranya. Nah, sering kan itu kakaknya isengin adiknya. Ya karena program buat si kakak barangkali tidak pas menjawab kebutuhan dia. Kalau pas menjawab kebutuhan dia, anak-anak itu main dengan anteng, khusyuk, fokus, dan karyanya jelas. Tapi kalau nggak sesuai menjawab kebutuhan dia akan iseng gangguin hal yang lain, gangguin saudaranya, gitu ya, bikin ulah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gimana caranya Pak Ading? Nah, ini main hujan tadi itu ya. Anak kita masih kecil nih Pak Ading, 0 sampai 2 tahun. Wah, kebutuhan sensori motornya masih perlu distimulasi dengan sangat baik. Main air, main becek-becek, main yang benyek-benyek, main play-doh, main yang itu merangsang semua indranya dia, itu harus distimulasi oleh orang. Jangan sampai anak kita jijik. Yang benyek-benyek, jijik, nggak mau sentuh, dan seterusnya. Kalau anak kita masih belum terpenuhi fase sensori motornya, biasanya dia nggak suka sayur. Makan yang benyek-benyek, yang ada berkuah juga dia nggak mau. Nah, itu banyak hambatan nanti kalau stimulasi sensori motornya tidak terpenuhi sejak anak usia dini. Hadirkan pengalaman yang tadi itu ya, kita rancang program-program yang itu nggak biasa. Panen cabai, ya, itu nggak biasa, nggak pernah ada. Terkenang sama dia sampai kapan? Wih, aku bisa loh memilih cabai yang udah mateng itu, aku bisa membedakan loh. Aku dapatnya sekian loh, dia yang timbang sendiri atau bahkan dia yang jual sendiri. Itu sesuatu pengalaman yang seru bagi dia. Main peran. Optimalkan main peran ini, main peran-peran yang berbeda. Main peran ini melatih abstract thinking anak kita. Dia mau jadi peran apa, itu dia bisa keluar dari sudut pandang dia, dari arwahnya dia, kira-kira gitu ya. Kalau anak kita nggak terbiasa main peran, dia masih akan jadi orang yang super egois. Semua sudut pandang dia hanya satu, aku. Tapi kalau anak kita bisa memainkan peran, main peran sebagai ibu, main peran sebagai ayah, main peran sebagai kakaknya, main peran sebagai superhero, main peran sebagai macam-macam. Artinya, dia punya namanya perspective taking skill. Orang yang punya perspective taking skill, dia nggak banyak konflik sama orang karena mampu melihat sudut pandang lain dalam memandang satu masalah. Kalau anak kurang main, nggak pernah main, apalagi nggak pernah diajarkan main peran, ya, maka sudut pandang dia hanya aku kayak kacamata kuda. Nah, siapa bilang mainan itu mahal? Dari plastik aja kita bisa fashion show juga. Wah, ini pesaingnya Nina Nugroho ini di masa depan ini. Dia punya ide, ada plastik besar nih, wah ini kayaknya bisa dibikin ini di baju deh, gini, ayo bikin. Nah, akhirnya jadi. Nah, gitu ya. Dari daun aja itu bisa jadi mainan. Main balok, cari balok yang akurat. Ajak dia berpikir akurat, presisi, dengan cara menyediakan mainan balok yang akurat. Semakin dia bisa berstrategi dalam menyusun balok itu, makin akurat pula cara berpikirnya dia. Oke. Kemudian, nah ini hal-hal kunci, langkah-langkah kunci yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan mau main yang lebih advance lagi, gitu ya, gimana caranya Pak Ading, gitu ya, nanti boleh ikut kelas saya, kelas strategi bermain penuh makna. Kelasnya lagi running nih sekarang, dan ada di tanggal 11 Desember nanti Zoom keduanya. Jadi kalau ada kebutuhan silahkan nanti diklik di sini gitu ya. Dan kalau mau join itu Pak Mona udah share linknya di sana. Bapak Ibu nanti bisa dapat gimana belajar definisikan main secara main hampa makna sama main penuh makna itu apa bedanya. Dan apa kebutuhan dasar anak itu dalam bermain itu sangat diperlukan. Gimana langkah-langkah kunci dampingin anak main, ya? Apa yang perlu dilakukan dan apa saja jenis-jenis permainan yang itu menumbuhkan anak, apa aja jenis-jenis permainan yang itu low value, gitu ya? Sebenarnya value-nya nggak terlalu besar.
Jadi kita dalam memilih permainan pun ada ilmunya. Memilih alat main pun ada ilmunya. Melakukan pendampingan saat main itu pun ada ilmunya. Alat mainnya mahal sekalipun yang kita beli, tapi pendampingan mainnya tidak ada strateginya, nggak jadi apa-apa. Maka kalau ada kebutuhan nanti silahkan join di kelas panjang saya 21 hari, nanti tergabung di sana, nah, bisa join di sana. Ada kanvas-kanvas yang kita sediakan, ada challenge-challenge yang kita sediakan, ada contoh-contoh video gimana dampingin anak main di rumah. Nah, itu nanti bisa didapatkan di kelas tersebut. Nah, sebagai penutup nih, saya ingin mengajak kakak-kakak semua untuk nonton lagi, ya. Nonton di tayangan berikut sambil nanti boleh tolong dituliskan juga apa learning insight terbaik yang didapat dari tayangan ini. Oi, filha. Você tá bem. Você tá bem. Esqueci. Alles gut. Das ist schon nur so ein kleines Wort. Ei, lasst ihn in Ruhe. Ruf deine Mutter an. E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，无声的亮。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。Baik, silakan kakak apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dari video tersebut. Silakan dituliskan sama-sama di kolom chat. Mudah-mudahan kita saling belajar nih dari learning insight peserta lain. Silakan. Sambil saya memberikan informasi juga berkaitan dengan program lanjutan untuk minggu depan. Nah, sebelum nanti mungkin ada satu penanya jawab gitu ya. Saya akan kasih informasi terkait minggu depan akan belajar apa. Sambil kita tunggu kakak untuk teruskan apa pembelajaran terbaik dari video. Minggu depan kita akan belajar sama-sama dengan Kak Mona Laji, gitu ya. Nah, moderator kita pada hari ini, insya Allah akan membawakan modul namanya Kuciptakan Surga di Rumah. Wah, gimana itu? Bagi istri-istri yang merasa fungsing nih kehidupan rumah tangga saya. Nah, gimana tuh cara menciptakan surga di rumah kita? Itu nanti kiat-kiatnya akan disampaikan oleh kamu. Dan juga bagi mbak-mbak yang anaknya kecanduan gadget, nah, ada gadget addict detox bersama Kak Opi nanti di tanggal 18 Desember dengan Kak Mona nanti di 11 Desember. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sambil saya bacakan singkat apa yang sudah ditulis. Peran orang tua, khususnya ibu, sangat penting bagi masa depan anak. Yes, karena apa dan bagaimana kita mendampingi anak kita saat dia usia dini, saat dia kecil, saat dia remaja. Kenangan-kenangan indah itu, saat main sama anak itu akan terpakai kelak saat dia menghadapi masalah
di kehidupan dia kelak saat dia sudah dewasa. Maka petua-petua bijak, kejadian-kejadian yang paling mengesankan bagi dia akan membantu anak kita untuk melakukan problem solving atas masalah-masalah yang dihadapi. Maka hati-hati kita dalam menanamkan pengalaman pada anak kita. Pastikan pengalaman-pengalaman, program-program yang kita hadirkan, kita rancang pada anak kita adalah program yang bermutu. Sehingga dari program-program bermutu itulah kita sejatinya membangun karakter anak kita melalui kegiatan bermain. Ketika kita membangun karakter anak kita dari kegiatan bermain yang tidak terasa tadi, ya, sebenarnya kita sedang menginstalasi karakter positif dia, daya juang dia, cara berpikir dia, framework berpikir dia. Itu bisa terinstalasi melalui kegiatan penuh makna. Dan suatu saat dia akan berterima kasih kepada kita karena apa yang telah dialami. Pengalaman main bersama orang tuanya itu ternyata membantu hidup dia di saat-saat genting dalam hidup. Hal-hal kunci itu akan muncul saat-saat genting dalam fase kehidupan anak kita. 2045 kita akan dapat bonus demografi 70%. 70% 15 sampai 65 tahun itu komposisi orang Indonesia itu 70% di usia segitu, usia-usia produktif, sementara negara lain sudah mulai tua. Tidak mau punya anak, tidak mau menikah negara. Sementara kita 70% orang produktif. Maka 70% ini kalau kita tidak didik dari sekarang akan menjadi musibah bagi kita. Tapi kalau kita berhasil mendidik anak kita dari sekarang dan kita pastikan hati anak kita bertautan dengan kita, mudah kita arahkan melalui kegiatan-kegiatan penuh makna yang kita rancang di rumah kita secara sederhana, insya Allah anak-anak kita akan bertumbuh menjadi bonus demografi yang merupakan berkah bagi negara. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Saya kembalikan ke Kak Mona. Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Pak Ding buat sharing session hari ini. Masya Allah. Gimana Pak Ding? Apakah kita buka sesi tanya jawab mungkin dari satu penanya? Boleh, silakan Kak Mona. Silakan buat kakak-kakak yang mau menanya secara singkat karena waktu kita agak terbatas. Boleh silakan langsung tanyakan ke Pak Ding. Adakah yang mau bertanya? Ayah, ibu, bunda, kakak-kakak? Kak Rini nih, Kak Rini Nugrahaini. Silakan, open mic. Silakan Kak Rini. Terima kasih. Bisa suara saya didengar? Bisa Kak Rini. Dengar jelas. Baik, tadi saya tertarik sekali yang disampaikan, materinya luar biasa. Sayang saya tidak mengenal teori-teori seperti ini atau mungkin prinsip-prinsip bermain dengan anak dari dulu. Saya ibu 3 anak dengan 6 cucu, jadi kayaknya terlambat ini ya. Tapi saya berusaha untuk bisa memahami bagaimana anak-anak saya mendidik anaknya, jadi cucu saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ading, itu tadi salah satunya prinsip itu bermain berdua. Jadi mungkin kakak dan adik dititipkan ibu gitu kan ya, main berdua itu. Apakah itu tidak menimbulkan rasa kecemburuan? Karena bisa gini, nggak asik main sama adik, enakan berdua sama ayah, gitu gimana? Untuk menghindari risiko itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Yang pertama saya jawab dulu, wah terlambat nih saya Pak Ding gitu ya. Jawaban saya, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan anak. Walaupun anak kita sudah menikah, sudah punya anak juga, pengasuhan pasti secara naluriah itu jalan terus, gitu ya. Terlambat itu manakala kayak kapan Pak Ding? Kita dikatakan terlambat dalam menjalankan pengasuhan anak. Manakala bendera kuning berdiri di depan rumah kita, keranda ada di depan rumah kita, dan kita ada di keranda tersebut. Nah, di saat itulah baru namanya terlambat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Tapi selama hayat masih di kandung badan, selama itu juga tidak terlambat. Masih bisa. Barangkali ada hal-hal yang belum optimal waktu dulu saat mengasuh anak, ya barangkali bisa dipenuhi saat ini, ya. Anak kita, wah kita sibuk kerja dulu Pak Ading. Barangkali saat anak kita sudah punya anak sekalipun, kita bisa manjakan dia, kita bisa
beri afeksi yang cukup bagi dia. Kita masakin masakan terenak yang dia suka, gitu ya. Barangkali itu bisa memenuhi kebutuhan afeksi anaknya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, tadi nanti menimbulkan kecemburuan kah? Nanti dibanding-bandingin lagi kan sama wah asik sama ayah, sama adik sama kakak nggak seru gitu kan seterusnya. Fokus utama saat kita membangun playdate berdua saja itu pertama supaya anak kita merasa spesial. Itu yang pertama. Aku nih spesial nih, betul-betul didengarkan. Kalau aku curhat ya hanya aku yang didengarkan nih, tidak ada pesaing. Itu yang pertama. Perasaan diistimewakan itu menjadi penting, makanya perlu berstrategi itu. Nah supaya nggak cemburu si adik sama kakak juga ada jadwalnya. Bahkan dibikin jadwal keluarga. Minggu ini ayah sama abang anak pertama keliling Jakarta naik MRT ya. Oh ya. Nah, tenang, minggu depan dengan anak kedua, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Boleh dia pilih, dia menentukan. Dia mau sama juga kayak abangnya, atau bahkan dia mau milih, aku mau yang berbeda. Aku mau naik Transjakarta aja keliling Jakarta. Aku mau naik kereta api misalnya, boleh bebas. Nah, itu juga kita ngajarin anak kita berani memilih, berani berstrategi, gitu ya. Jadi kecemburuan itu nggak akan ada karena semua kebagian, jatahnya ada. Nah, terus ketika anak mulai membandingkan, wah main sama ayah seru, main sama kakak adik nggak seru gitu ya, maka disitulah PR menginstalasi rasa kasih sayang bersama saudara itu perlu kita instalasi pada anak kita. Melalui permainan yang kayak gimana? Permainan yang berkelompok. Permainan berkelompoknya bergantian. Kadang-kala kalau misalnya anak cucunya 6 tadi itu, gitu ya, kombinasikan, ya, cucu 1 sama 4 main balok. Nah, ya, kita bikin 3 grup, silakan pilih masing-masing. Kadang-kadang milihnya berdasarkan aku mau sama anak nomor 3, nomor 1 sama nomor 3. Oke. Terima kasih sudah berani memilih. Nomor 2 sama nomor 4 misalnya, dan seterusnya gitu ya. Ada kalanya dia memilih sendiri, ada kalanya itu diundi, tidak punya pilihan lain gitu ya, cabutan gitu. Wah, aku sama nomor ini. Artinya dengan kita variasikan, dia bisa main dengan siapa saja, itu melatih fleksibilitas dia. Bahkan dengan lawan politik yang berbeda pilihan presidennya, dia bisa duduk ngopi bareng, ngomongin bangsa ini untuk bangun bangsa ini kayak gimana. Tidak gontok-gontokan gitu ya. Ini menjelang pemilu ini kan panas terus kayak kalau Indonesia tuh kalau menjelang pemilu itu setahun sebelumnya udah ada grup siapa gitu, ada gerbong siapa gitu ya. Tapi ini harusnya dengan melalui bermain itu kita bisa memitigasi orang itu hatinya bersih gitu. Bisa kerjasama dengan siapa saja walaupun dengan lawan politik sekalipun tetap bisa jernih dia duduk bareng, duduk tenang. Bayangkan betapa indah itu kalau kita berhasil mendidik cucu kita kayak gitu ya. Dia fleksibel tuh, bisa kerjasama sama siapa saja, nggak pilih-pilih gitu. Mau sama orang yang disukai, mau sama orang pinter, mau yang kurang pinter, dia tetap bisa memainkan peran secara ciamik. Nah, gitu Bu. Mudah-mudahan Bu Rini menjawab ya Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Bunda Rini udah bertanya. Makasih Pak Ading buat sharingnya, Masya Allah luar biasa. Kakak-kakak, izinkan saya mau mengumumkan pemenang pemberi insight terakhir acara bulan lalu ya, Kak Riria, tanggal 30 Oktober 2022. Pemenang yang memberi insight terbaik adalah berikut dari KHRP Nikma. KHRP Nikma nanti insya Allah dari tim akan menghubungi Anda melalui Instagram insya Allah Kak Rina ya, insya Allah ya. Oke, baik. Lalu bunda-bunda, kakak-kakak ya bunda, insya Allah silahkan semua insight terbaik yang sudah sempat kakak, ayah, ibu tuliskan di chat, atau yang belum juga nulis silahkan untuk di-sharingkan, dikirim ke Instagram, Instagram tempat diberi hashtag tempat Trainers Guild dan aku berdaya, atau juga di hashtag @tempat Trainers Guild dan @gerakan aku berdaya. Akan saya kirim via chat ya supaya bisa terbaca dengan jelas.
Jadi insight terbaik hari ini yang sudah kakak tuliskan atau yang juga belum tuliskan silakan dikirim melalui Instagram, lalu dikirimkan melalui Instagramnya Partners Guild juga Aku Berdaya. Dan insya Allah untuk sesi webinar Aku Berdaya minggu depan, insya Allah seperti yang Pak Adi sudah sampaikan, insya Allah minggu depan akan ada training singkat tentang temanya Ku Ciptakan Surga di Rumahku. Kita akan membahas langkah praktis membangun komunikasi positif untuk mewujudkan pernikahan yang sehat dan minim konflik. Dan alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 11:51. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, kakak-kakak yang sudah bergabung dan menyimak sharing session hari ini sampai tuntas ya, luar biasa. Makasih juga Pak Ding buat sharing ilmu dan tips-tips yang bermanfaat untuk para ibu bekerja yang sibuk. Dan makasih juga buat Ibu Nina Nugroho dengan program Aku Berdayanya. Semoga semakin ke depan semakin berkah dan bermanfaat ya Bunda, insya Allah. Dan semoga ilmu yang bermanfaat ini Allah catat menjadi amal jariah semua yang ada di sini yang sudah menyimak dengan baik dari mulai awal sampai akhir sesi. Dan mudah-mudahan materi yang di-share Pak Ading ini berdampak, inspiring, bermanfaat, dan mampu mengencourage Bapak Ibu semua agar bisa membangun bonding dengan mengoptimalkan waktu bermain penuh makna dengan Ananda secara efektif, efisien, agar relasi dengan anak semakin kompak meski waktu interaksinya sangat terbatas. Dan seperti yang sudah Pak Ading sampaikan tadi, untuk ayah bunda yang ingin mendapatkan sesi materi yang full, utuh, silakan join di kelas bermain penuh makna yang sudah disampaikan Pak Ading tadi. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, kakak-kakak semua. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sharing session Aku Berdaya di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Saya Munal Haji mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ding, makasih Mbak Mona. Sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Nina, Mbak Mona.